warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Silakan Ketua pimpin doa. Baiklah kawan-kawanku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Doa selesai. Materi hari ini kita bab 3, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mari sebelum kita memulai bab 3, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang para pahlawan kita. Silakan Renita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran bab 3, sebaiknya kita mengetahui apa sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah salah satu norma yang ada di Indonesia dan norma di masyarakat. Tujuan pembelajaran setelah mensyukuri melakukan proses pembelajaran, peserta didik mengamati bab 3. Bab 3 dulu ya.
Indonesia. Hukum adalah norma yang mengatur di masyarakat. Norma yang mengatur di masyarakat dan norma yang apabila kita tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi tegas. Kita ke tahun 12 di Bapak juga pula. Mari kita mengamati ya. Kita mengamati gambar. Itu proyektor. Nah, itu baru sen. Tapi nggak masuk. Oh ya. Kita mengamati gambar. Kan masih ada. Mari kita mengamati sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Gambar apa? Pertama mana? Simbol hukum. Yang kedua? Orang sedang sidang. Terus? Orang sedang disumpah. Terus? Saat penyuapan dalam persidangan. Iya, benar sekali. Simbol hukum sedang sidang dan sedang berlangsungnya persidangan. Lanjut. Kita
kita menonton video, mengamati video pembelajaran. Dua kali. Mbak Neng. Speaker. Sebentar ya Pak ya, kita mengamati persidangan. Belum keluar suara ya. Mari kita bentuk kelompok ya untuk mengamati sidang. Kelompok 1, Ibu bagi ya. Kelompok 1, Ahmad, Alicia, Desi, Devi, Dita, dan Dian. Kelompok 2, Edi Erlangga, Elmi Liawati, Emilia, Erlita, Ersando, dan Ferdi. Kelompok 3, Vida, Hanum, Inas, Intan Arini, Intan Lia, dan Irma. Kelompok 3, Ita Novelia, Jenny, Laili, Mira, Muhammad Ikram, Naili, Nanda, dan Nindi. Kelompok 5, terakhir, Raffi, Septina, Siva, Tiara, Titik, dan Vanessa. Silahkan berdiskusi. Per kelompok mengamati video pembelajaran dan masalah kasus hukum perdata. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan mengerjakan. Tugas kelompoknya LKPD, bukan itu. LKPD. Ralat. Ralat ya. Ini kenapa nih, Jen? Tugas kelompoknya LKPD lah. Nih, ini dia. Kepada Pak Dun, Pak Dun, Pak Dun,
Sekali lagi panggilan kepada Kak Dani kelas 12 IPA 1. Segera menuju Ya. Selanjutnya, video pengamatan. Menurut Anda, bagaimana? Jelaskan persidangan. Persidangan apa itu, anak-anak? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kurniawati dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Bu Dewi, yaitu sebuah persidangan. Ya, sebuah persidangan. Sayangnya suaranya nggak keluar. Ada treble dikit. Tadi kan bisa ya, nak ya? Dimaklum, nak ya? Kita panggil Mas Alfa, panggilin Bang Abi biar dengerin suaranya ya. Nanti kita panggilin dulu gitu ya, operatornya ya, biar semangat, lebih semangat membahas bab 3 sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ibu tanya lagi, itu kan persidangan. Nah, sidang itu sidang apa, Nana? Iya, silakan. Ini dari kelompok 3. Iya. Oh iya, benar. Sidang gugatan banding. Nah, sidang gugatan banding. Sekarang permasalahannya. Nah, sidang gugatan banding itu tentang apa? Coba Edi. Perkara perdata, Bu. Iya, benar. Perkara perdata. Tapi kita tunggu untuk mendengarkan video. Kita tunggu Mas Abi untuk operator ya, biar lebih semangat dan menceriakan. Ya, sabar ya. Sebenarnya itu jelas sih sidang itu, tapi tidak energik ya, nggak ada suaranya ya. Syah, panggil Bang Abi Syah, biar kita dengar itu sidang Syah. Bentar ya. Orang sabar itu disayang Tuhan. Jadi kesabaran utamakan. Bang Abi-nya lagi operator di sana juga ya. Pertama Putra kelas 12 IPS 1 kelas 11 IPS 1. Sekali lagi untuk Pertama Putra kelas 12 IPS 1 kelas 11 IPS 1. Nggak usah itu. Udah tutup videonya, kan ini cuma di bawah video. Tutup video. Nah sudah, berarti karena Bang Abinya Pak Abinya sedang makan, kita tutup video, kita masuk di lembar kelompok ya, LKPD ya. Bilang. Ini jelas. Norma hukum. Nah, apa norma dan hukum? Jadi dua nama, norma dan hukum. Norma hukum berbeda dengan norma lainnya karena memiliki sanksi tegas. Dalam buku Menguak Realita Hukum 2008 karya Ahmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, dibuat oleh pemerintah dan dituangkan dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Dan untuk taruna Bang Sistem
Sistem hukum merupakan seperangkat aturan tersusun secara teratur berasal dari berbagai pandangan asas teori dan pakar. Dan untuk Karita Putra kelas 12 IPS 1 Sistem hukum terdiri dari dua sistem. Sekali lagi, Karita Putra kelas 12 IPS 1 melawan kelas 11 IPS 1. Sistem terdiri dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Menurut KBBI, sistem adalah seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasaan atau pemerintah. Tugas-tugas hukum. Ini tugas hukum nak ya. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Apa sih perbuatan main hakim sendiri? Apa sih? Perbuatan main hakim sendiri itu melakukan tindakan tanpa hukum didasari hukum ya. Menjamin ketertiban, ketentraman, keadilan masyarakat, menegakkan keadilan, memberi sanksi kepada orang yang telah melanggar hukum. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang dibikin oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya hukum KUPH Perdata dan hukum undang-undang dan Kepres RI. Kepres Presiden Republik Indonesia ya. Penggolongan hukum berdasarkan berlakunya hukum nasional, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Sekali lagi, untuk misal kelas 12 IPA 1 melawan kelas 10 IPA 3. Untuk Ini lagi slide-nya kurang. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum material, hukum formal. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa dan mengatur. Terus penggolongan hukum berdasarkan wujudnya, hukum objektif, hukum subjektif. Penggolongan hukum berdasarkan isinya, hukum publik, hukum negara, dan hukum privat. Lanjut. Nah, ini tujuan hukum. Tujuan hukum. Dalam buku Subekti, dasar-dasar hukum dan pengadilan, hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran kebahagiaan rakyatnya. Menurut L.J. van Anderdorp dalam buku In Leading to the Stufan Het Nederlands Rest, ini bahasa Belanda loh, bukan bahasa kita ya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, menghendaki perdamaian. Menurut Jenny dalam Science at the Technique at the Right Private Positive, tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan kepentingan daya guna kemanfaatan. Kita bagi kelompok, tadi sudah ibu bagi kelompok ya. Nah, ibu kasih waktu 2
20 menit untuk melakukan kelompok dan apa pengertian kelompok pengamatan sistem hukum di Indonesia ya. Silakan. Sebentar Ibu bagi LKPD-nya ya. Silakan kerjasama berkelompok nanti presentasi. Dosennya itu dua loh. Ya, silakan bekerja sama. Ada yang ditanya, perlu dipertanyakan, tanyakan. Apa? Tidak? Iya, nggak apa-apa. Ditulis di situ lah. Ditulis di lembar kerjamu. Menit harus selesai ya. Ya, silakan. Ada kesulitan? Menit ya. Menit ya. Ada kesulitan? Nggak ada. Ya. Kelompok satu bisa? Kecil ya nggak mengidentifikasinya?
Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Mengerti berarti ya? Ya. Ya Allah. Ya Pak, tidak ya, Profesor. Bisa tidak? Ya. 5 menit lagi, hampir selesai. Selesai ya. Siapa mau yang presentasi pertama? Nomor kelompoknya? Iya, silakan kelompok 1. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Anggita, saya dari kelompok 1 ingin menjawab tentang definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Gayus Lumbun, SHMH, Hakim Agung MA Republik Indonesia, bahwa sistem hukum yang terdiri dari elemen struktur, substansi, dan kultur hukum di Indonesia berawal mula dari pengakuan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang tahun 1945 dan setelah amandemen ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Ya, kelompok siapa lagi? Ayo, kelompok 1, 2, 5. Ayo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilo Oktaviani dari kelompok 2 ingin menyampaikan analisis kami. Sistem hukum Indonesia dibuat berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar nasional. Sementara Pancasila digunakan sebagai sumber hukum dasar nasional. Prinsip pembentukan peraturan hukum nasional adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Sementara untuk peraturan yang mengatur hal-hal kekhususan dari hal-hal umum atau sejenis yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka yang berlaku adalah peraturan yang mengatur hal khusus tersebut atau lex specialis derogat lex generalis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Al-Kifari dari kelompok 3 yang menjawab. Coba kalian uraikan unsur-unsur hukum. Menurut saya, unsur-unsur hukum merupakan informasi penting untuk memahami apa definisi istilah hukum itu sendiri. Unsur ini terdiri dari beberapa hal, seperti yang disampaikan oleh CST Kansil dalam buku pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan
resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kurniawati dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penggolongan hukum dan contoh-contohnya. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, dan hukum traktat. Dan yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Dan yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum atau hukum negatif. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Dan yang keenam, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Dan yang ketujuh, penggolongan hukum berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Dan yang terakhir, penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik atau hukum negara dan hukum privat atau hukum sipil. Itulah penjelasan tentang penggolongan hukum dan contohnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidela Salsabila dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan. Coba kalian rincikan tentang tata hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada hukum perdata, yaitu berbagai ketentuan yang mengatur setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan pribadi. Yang kedua, ada hukum formal, yaitu ketentuan hukum yang mengatur cara untuk menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum. Yang ketiga, ada hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan. Yang keempat, ada hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur tentang negara. Yang kelima, ada hukum tata usaha, yaitu hukum yang mengatur pengelolaan administrasi pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan diskusinya, mari kita mengamati kelompok masing-masing. Silakan bertanya antar kelompok. Siapkan pertanyaan satu-satu antar kelompok. Natural. Selesai kelompok kita ya. Sebelum menutup kita akan merefleksi materi kita tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
Sistem adalah tata tertib, aturan yang harus dilaksanakan. Hukum, apa hukum? Ya, norma yang berlaku di masyarakat, yang ada di masyarakat. Jadi hukum itu menjadi tujuan negara dalam pokoknya mendatangkan kemakmuran ya. Hukum. Ada beberapa kasus yang terbaru. Itu kasus apa anak? Ya, Verdi Sambo. Kita dapat memetik dari kasus Verdi Sambo bahwa hukum harus ditegaskan. Setiap perilaku pasti ada sanksi berupa ganjaran hukum dan sanksi moral, sanksi di masyarakat, dan sanksi hukum yang tertera dalam undang-undang. Ya. Pada kenyataannya hukum yang berada di Indonesia itu tegas. Siapa yang melakukan sanksinya, siapa yang melakukan kesalahan akan mendapatkan sanksi. Hukum merupakan seperangkat norma tentang yang benar dan salah. Hukum merupakan salah satu norma yang ada dalam masyarakat. Norma hukum berbeda dengan norma lainnya karena memiliki sanksi yang tegas. Ya. Jadi apa sih yang dipikiran kalian tentang sanksi hukum di Indonesia? Tentang masalah Verdi Sambo, tentang masalah kasus-kasus lainnya. Iya, siapa bertanya tentang kasus Verdi Sambo? Iya, silakan Pira. Baik, menurut saya tidak ada kejahatan yang dikejar oleh hukum. Tidak ada kejahatan yang dikejar oleh hukum. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikejar oleh hukum. Iya, benar. Berarti kejahatan selalu pasti ada sanksi ya. Sanksi yang tegas, itu namanya hukum. Sebelum kita menutup materi, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjalankan ketentuan hukum tadi. Berarti setiap ada perbuatan harus ada sanksi. Semoga kalian mengerti dan disiplin tentang hukum yang ada. Baiklah, Edi, silakan tutup berdoa. Ya. Baiklah kawan-kawan itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, akan berbaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Tinggal berapa detik lagi? Ini 45 pas. Nanti